Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 289215038, Prodi Manajemen Plus, mata kuliah PPKN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Fitra Mulyanti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi Geostrategi Indonesia. Materi pertama, subpokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang geostrategi, 2 pengertian geostrategi, 3 perkembangan konsep geostrategi Indonesia, 4 ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia, 5 latar belakang dan pokok-pokok pikiran ketahanan nasional, 6 pengertian dan konsepsi ketahanan nasional, 7 hakikat ketahanan nasional Indonesia, 8 azas-azas ketahanan nasional Indonesia, 9 sifat ketahanan nasional Indonesia, 10 pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Slide selanjutnya kita ke materi pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Pertama yaitu geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. 2. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sebuah sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang maupun berdamai. 3. Yaitu bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menunjukkan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Slide selanjutnya kita ke materi dari latar belakang geostrategi. Yang pertama, geostrategi penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial, budaya, dan hankam. Kedua, geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Slide selanjutnya kita ke materi perkembangan geostrategi Indonesia. Yang pertama, perkembangan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua, menunjukkan tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam 1. Menegakkan hukum dan ketertiban, 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan, yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, yang kelima, terjadinya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya kita ke materi geostrategi Indonesia sebagai pelaksana geopolitik Indonesia, yaitu memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifat daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat developmental pembangunan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Slide selanjutnya kita ke materi hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, yaitu 1. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah
serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggara kehidupan nasional di segala bidang. Kedua, ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara Gatra di dalamnya secara komprehensif dan integral. Seperti itu. Slide selanjutnya kita ke materi pokok pikiran ketahanan nasional. Eksistensi manusia. Pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya dengan hubungan, yaitu satu, manusia dengan Tuhan sama dengan agama, manusia dengan cita-cita, ideologi, manusia dengan kekuasaan disebut politik, manusia dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi, manusia dengan manusia disebut sosial, manusia dengan rasa keaidah seperti budaya atau seni, manusia dengan rasa aman sama dengan pertahanan keamanan, manusia dengan pemanfaatan alam sama dengan iptek. Eksistensi manusia Indonesia, falsafah dan ideologi Pancasila. Slide selanjutnya kita ke materi sifat-sifat ketahanan nasional. Menunggal. Yang pertama, mawas ke dalam kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan, sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Seperti itu. Slide selanjutnya kita ke materi konsepsi dasar ketahanan nasional. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Model ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra ideologi. 1. Gatra politik. 2. Gatra ekonomi. 3. Gatra sosial budaya. 4. Gatra pertahanan. Materi terakhir yaitu pengaruh aspek TANAS terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Yang kedua, ideologi dunia. Yang ketiga, liberalisme. Keempat, komunisme. Kelima, pemahaman agama atau ideologi Pancasila. Keenam, liberalisme. Ketujuh, komunisme. Ke-8, paham agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.